warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa bersama. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran kita pada kali ini mendapat ridho dari Allah dan menjadi manfaat untuk diri kita, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, apa kabar hari ini? Kabar baik? Sehat? Semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita masih belajar online, kita harus tetap semangat dan giat belajar. Oke? Jadi mari kita mulai pelajaran pada kali ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menjauhkan diri dari perbuatan zina. Ini juga pelajaran yang sangat penting untuk menjaga diri kalian dari perbuatan zina. Karena zina bukan hanya berhubungan seksual saja, tapi lebih kompleks lagi, misalnya zina pandangan, zina perkataan, bahkan zina pendengaran, seperti itu. Jadi mari kita belajar. Dalam surah Al-Isra ayat 32 di sini disebutkan artinya, yaitu, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di sini sudah disebutkan jangan mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi zina, ya kan? Di sini juga disebutkan itu perbuatan yang keji. Bukan keji pada diri kita sendiri, tapi keji kepada orang lain juga. Nantinya misalnya kalau sampai ada bayi yang dilahirkan, kasihan anaknya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu contoh perbuatan yang mendekati zina apa saja. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini antara laki-laki dan perempuan yang sudah melewati batas, misalnya sudah saling menyentuh, pokoknya melewati batas yang seharusnya. Yang kedua yaitu mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Nah, tempat-tempat yang kurang baik itu jangan didatangi, karena di sana banyak setannya yang bisa merayu kalian untuk bisa melakukan hal-hal yang nggak baik, seperti itu. Yang ketiga yaitu melihat aurat dan menghayalkannya. Nah, ini. Jadi jangan dihayalkan hal-hal yang seharusnya tidak kalian pikirkan. Yang selanjutnya yaitu menonton film atau tayangan yang mengundang syahwat. Ini juga harus dihindari. Yang terakhir yaitu membaca bacaan yang mengundang nafsu syahwat. Nah, itu tadi adalah contoh perbuatan yang mendekati zina. Dan dari perilaku-perilaku tadi itu bisa mendorong kita untuk melakukan zina itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Yang selanjutnya yaitu tentang dalam surah An-Nur. Di sini disebutkan bahwa perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, di sini disebutkan hukuman bagi orang-orang yang berzina, yaitu dera 100 kali. Dera itu dicambuk ya, dicambuk 100 kali cambuk. Dan itu harus dilaksanakan di depan umum. Ini tujuannya untuk apa? Untuk memberikan hukuman secara moral dan juga untuk memberikan efek jera kepada orang-orang lainnya yang melihat, oh kalau aku melakukan zina, aku akan dihukum seperti orang itu, seperti itu. Ini dalam Al-Quran loh, hukumnya Allah, yaitu dalam surah An-Nur ayat 2. Yang selanjutnya yaitu zina dibagi menjadi 2, yaitu ada zina muhsan, yang artinya adalah zina yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah.
Jadi misalnya laki-lakinya sudah pernah menikah atau perempuannya sudah pernah menikah atau keduanya sudah pernah menikah. Yang kedua yaitu zina ghairu muhson. Ini adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah. Jadi sama-sama masih belum pernah menikah. Yang selanjutnya yaitu dampak buruk dari pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas itu saja sudah tidak baik, jadi pasti akan memberikan dampak buruk. Apa saja dampaknya? Nah, yaitu yang pertama menimbulkan berbagai penyakit. Nah, di sini misalnya penyakit seksual ya kan, yang biasa ditimbulkan penyakit kelamin yang disebabkan dari seks bebas itu. Nah, ini adalah dampak buruk dari segi kesehatan dari adanya pergaulan bebas itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mendapat hukuman sesuai syariat. Nah, hukuman zina yang sesuai dengan syariat Islam itu ada dua, yaitu untuk orang yang sudah pernah menikah dan untuk orang yang belum pernah menikah. Jadi, jika ada orang yang sudah pernah menikah dan melakukan zina, itu hukumannya adalah hukuman rajam. Nah, apa sih hukuman rajam itu? Hukuman rajam itu adalah orang yang berzina tadi itu dilempari batu sebesar kepalan tangan orang dewasa sampai meninggal. Itu hukumannya. Nah, kalau untuk orang yang belum pernah menikah, itu hukumannya adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Selanjutnya yaitu mendapat hukuman sosial. Nah, ini meskipun ada beberapa yang sudah merasa kayak zina itu udah biasa aja, tapi tetap aja masih ada di masyarakat kita bahwa zina itu merupakan hal yang buruk. Jadi pasti akan mendapat sanksi sosial, misalnya dijauhi atau dicap sebagai anak yang tidak benar, seperti itulah. Yang selanjutnya yaitu merusak nasab. Nah, ini merusak nasabnya anak. Karena nantinya anak yang dihasilkan dari zina itu tidak boleh mengikuti nasab dari ayahnya. Jadi sang ayah juga tidak boleh nantinya menikahkan anaknya kalau anaknya itu perempuan. Tidak boleh menjadi walinya gitu. Yang selanjutnya yaitu merusak masa depan anak. Ini sebenarnya lebih apa ya? Karena anak yang dilahirkan di luar pernikahan itu selalu mendapat cap buruk di masyarakat. Ya seperti itu tadi, mendapat hukuman sosial. Padahal anak itu nggak salah apa-apa. Itu semua karena kesalahan dari orang tuanya, seperti itu. Yang terakhir yaitu memicu perbuatan dosa lain. Loh gimana maksudnya? Karena zina ini kan dosa. Nah, dosa zina ini bisa memicu dosa-dosa lainnya. Seperti apa misalnya? Seperti aborsi. Jadi biasanya kan anak-anak yang belum belum siap untuk menjadi orang tua tapi sudah melakukan zina dan sampai hamil itu biasanya melakukan aborsi untuk yaitu menghindari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Ada juga tidak sampai diaborsi nggak bisa sampai melahirkan, tapi anaknya dibuang atau dibunuh seperti itu. Jadi itu maksud dari perbuatan zina itu bisa memicu dosa-dosa lainnya. Nah, selanjutnya yaitu hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina. Karena pergaulan bebas dan zina itu hal yang nggak baik, jadi ada hikmah dari pengharamannya. Apa saja? Itu yang pertama, menjaga kehormatan. Nah, bukan hanya untuk wanita, karena zina ini kan dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan. Bukan hanya kehormatan wanita saja yang akan dijaga, tapi juga kehormatan laki-laki. Jadi gimana laki-laki bisa menjaga kehormatannya untuk menjaga kehormatan perempuannya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menjaga nasab. Jadi biar nasabnya itu terjamin, lurus seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pemberian hukuman memberi efek jera pada yang lainnya. Jadi kalau hukum syariat itu diterapkan, misalnya didera sebanyak 100 kali. Nah, itu harus dipertontonkan di depan orang-orang muslim lainnya.
Yaitu biar mereka orang-orang lainnya yang melihat itu berpikir lagi kalau mau melakukan perbuatan zina. Wah, aku nanti bakal dihukum seperti itu. Nah, itu memberikan efek jera kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu menghindari dosa-dosa lain, ya, menutup untuk aborsi, membunuh anak, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu menjaga diri dari penyakit seks bebas. Tadi itu kan karena seks bebas itu bisa menimbulkan penyakit kelamin. Jadi bisa menjaga diri dari penyakit tersebut. Itu tadi adalah hikmah dari pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina. Karena dari dibalik pengharaman sesuatu hal itu pasti ada hal-hal yang baik yang menanti kita. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui cara untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, karena perbuatan zina itu nggak baik, jadi sudah harus tentu kita hindari. Cara-caranya mungkin ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan, tapi di sini ibu akan memberitahu sedikit saja yang bisa kalian lakukan untuk menghindari perbuatan zina itu. Yang pertama yaitu berpakaian menutup aurat dan sopan. Nah, karena penampilan ini bisa juga mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita seharusnya. Jadi berpakaian menutup aurat itu bisa menutup menghindarkan dari pandangan-pandangan yang jelek dari lawan jenis seperti itu misalnya. Tapi menutup aurat atau memakai baju yang menutup aurat itu bukan satu-satunya penutup dari adanya perbuatan zina atau perlakuan yang tidak baik lainnya. Karena masih banyak orang-orang yang sudah menutup aurat tapi masih melakukan hal-hal yang buruk. Jadi ini menjadi apa ya? Sebagai pengingat kita, batasan kita kalau kita sudah memakai baju yang tertutup, sudah seharusnya perbuatan kita juga harus baik, mencerminkan dari penampilan kita, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu memilih teman. Pilihlah teman dengan bijak. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi kita harus memilah-milahnya. Boleh berteman, tapi nggak harus kita sedekat itu, seperti itu loh. Jadi kalau kita memiliki teman yang baik, kita akan ikut baik, kurang lebihnya. Sedikit banyak kita akan ikut baik. Kalau kita punya teman yang buruk, besar kecil juga kita akan ikut terseret dari keburukannya itu. Yang selanjutnya yaitu menghindari tempat-tempat maksiat. Nah, menghindari tempat-tempat maksiat ini kan tadi sudah disebutkan. Tempat-tempat yang mengundang syahwat itu harus dijauhi. Itu juga untuk melindungi diri kita dari godaan-godaan setan yang ada di sana, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menghindari perbuatan yang mendekati zina. Seperti apa misalnya? Sudah ditahu kan? Bergaul dengan laki-laki dan perempuan tanpa batas misalnya. Terus PDKT-PDKT-an, pacar-pacaran seperti itu. Lebih baik dihindari karena kita sudah besar kan sekarang. Jadi lebih baik menata hidup kita, menata masa depan kita. Untuk nantinya jodoh pasti akan bertemu. Seperti itu loh. Jadi persiapkan diri kita untuk menjemput jodoh yang sesungguhnya, jodoh yang paling baik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu mengisi waktu dengan hal positif. Bisa mungkin sebagai menjadi ikut ekstrakurikuler, kalau di sekolah, kalau di rumah ikut kepanitiaan apa, ikut perkumpulan apa yang berbau positif. Jadi kita akan sibuk dengan kehidupan kita sampai kita nggak berpikiran untuk melakukan zina tersebut. Yang terakhir yaitu memperbanyak zikir. Nah, jadi perbanyaklah mengingat Allah, perbanyak beribadah. Jadi kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk tadi, seperti itu ya. Itu tadi cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan yang sangat keji dan buruk tersebut. Amin, Allahumma amin.
Nah, gimana tadi pembahasannya? Mudah dipahami kan? Jika ada yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan langsung kepada ibu melalui WhatsApp ataupun di LMS yang sudah disediakan. Nah, untuk itu, sekian pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita nantinya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.